Hai guys, welcome back to the channel. Gimana keadaan teman-teman hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Kali ini kita akan menilai atau men-score unsur intrinsik pada sebuah puisi. Tapi sebelumnya, teman-teman jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini karena akan banyak lagi hal-hal yang akan kita bahas. Nah teman-teman, penilaian sebuah puisi berawal dari interpretasi tentang keindahan dari satu puisi. Karena indah itu sangat subjektif sifatnya, maka para ahli merasa perlu menentukan yang disebut puisi indah itu apa. Walaupun pada kenyataannya ketentuan itu kembali menjadi bermacam-macam, bergantung pada paradigma keilmuan dan perspektif para ilmuwan yang menentukannya. Apakah penilaian bagian dari kritikan atau apresiasi? Dua-duanya itu bisa dipakai bergantung dari perspektif mana kita melihatnya. Penilaian pada sebuah puisi dianggap bagian dari kritikan adalah kritikan tertinggi. Sehingga pembaca mampu menentukan puisi yang baik, bermutu, seperti apa. Penilaian sebuah puisi dianggap dari apresiasi juga ya. Menghargai puisi atau karya seni dengan tingkat tinggi adalah dengan cara menilai. Teman-teman, ada di sini yang dimaksud dengan penilaian ekstra estetik, yaitu penilaian dari bahan-bahan karya puisi, seperti pemilihan kata-kata, bahasa, tingkah laku manusia, gagasan, sikap, diantaranya spontanitas, intention atau niat, dan apapun yang sebelumnya berada di luar karya puisi itu sendiri. Dalam puisi yang berhasil, bahan-bahan tersebut terjalin dalam hubungan-hubungan yang bermacam-macam oleh dinamika-dinamika tujuan yang estetik. Nah, sebuah karya sastra yang bernilai tinggi, selain berdasarkan pada susunan yang terlihat estetik, juga berbahankan pada bahan-bahan yang besar. Kebesarannya adalah bila puisi tersebut mengekspresikan nilai yang besar. Nilai-nilai kehidupan yang besar itu diantaranya meliputi pikiran-pikiran yang tinggi atau cemerlang, perwatakan yang kompleks, cerita yang hebat, dan menawarkan renungan atau kontemplasi. Jadi, ada hal yang paling penting yang harus kita ingat, bahwa yang pertama, puisi itu adalah karya sastra yang merupakan karya seni yang bisa dinilai dengan kriteria objektif, walaupun tidak ada norma keindahan yang objektif. Nah, jadi objektif di sini maksudnya berpegang pada teori atau kriteria tertentu dengan definisi yang jelas. Yang kedua, menilai puisi adalah menilai karya seni yang melandaskan penilaiannya pada unsur estetik dan ekstra estetik, atau hal-hal yang tersusun, terlihat, terbaca oleh pembaca, dan bahan-bahan puisi yang tidak terlihat dan kemudian diwujudkan melalui interpretasi pembaca ataupun penilai. Dan yang terakhir, sikap penilai yang harus bersikap objektif, meminimalisir subjektivitasnya selaku penilai dan menjelaskan maksudnya dengan tidak taksa atau ambigu kepada pembaca lainnya sebagai bentuk tanggung jawab keahliannya dalam hal menilai. Teman-teman, hari ini kita akan menganalisis puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono. Teman-teman bisa untuk mempause video ini untuk dapat membaca puisinya. Mari kita lihat unsur intrinsik. Yang pertama ada tipografi. Nah, pada puisi Pada Suatu Hari Nanti karya Sapardi Djoko Damono, tipografi yang ditampilkan adalah bentuk rata kiri dan lurus bawah. Tipografi puisi di atas dibentuk oleh 3 bait, yang mana jumlah baris tiap bait berbeda-beda. Pada bait pertama terdiri atas 4 baris, yang mana tiap baris mempunyai jumlah kata yang berbeda, sehingga menimbulkan tampilan yang tidak rata kanan-kiri, melainkan hanya rata kiri saja. Pada bait kedua terdiri atas 2 baris yang disusun sama seperti bait sebelumnya. Bait ketiga terdiri atas 2 baris ketiga, keempat, dan kelima masing-masing terdiri atas 4 baris yang disusun sama seperti bait sebelumnya. Antara bait satu dan lainnya diberi jeda atau spasi. Hal itu sebagai penanda perpindahan bait, karena mungkin setiap bait mengandung makna yang terpisah. Jumlah baris dalam satu bait berbeda-beda, demikian juga jumlah kata dalam satu baris juga berbeda-beda. Hal ini menimbulkan panjang pendeknya tampilan baris. Walaupun baris dibuat rata kiri, namun sebelah kanan terlihat tidak rata. Penampilan yang semacam itu tidak akan membuat pembaca atau penikmat puisi merasa bosan. Selanjutnya ada diksi. Kata-kata yang digunakan pada puisi ini mudah untuk dipahami. Contohnya pada kata pada suatu hari nanti. Nah, pembaca bisa mengerti maksud dari puisi ini bahwa menceritakan sesuatu yang akan datang. Lalu pada kata, jasadku tak akan ada lagi. Sudah jelas bahwa suatu saat nanti tokohku tidak akan ada lagi di dunia ini.
Dan kata-kata pada bait selanjutnya mudah dipahami karena lebih ke makna yang sebenarnya. Yang ketiga ada majas. Pada puisi ini hanya terdapat majas metafora. Majas metafora adalah bahasa kiasan seperti perbandingan, hanya tidak menggunakan kata-kata perbandingan. Metafora melihat sesuatu dengan perantaraan benda yang lain. Mari kita lihat, yaitu pada bait pertama, 2, dan ketiga. Pada kata-kata tersebut menggunakan majas metafora karena mengumpamakan sesuatu dengan lirik bait dalam sajak. Selanjutnya ada citraan. Pencitraan atau pengimajian adalah suatu kata atau kelompok kata yang digunakan untuk menggunakan kembali kesan-kesan panca indera dalam jiwa pembaca. Nah, dalam puisi ini ada 3 pencitraan atau pengimajian. Yang pertama ada imagery, pandang, di mana dalam kata-katanya jasadku tak akan ada lagi. Nah, berarti kita tidak dapat akan memandang lagi tokoh aku. Nah, yang kedua ada imagery, dengar, di mana suaraku tak terdengar lagi. Berarti kita tidak dapat mendengar suara dari tokoh aku. Dan yang terakhir imagery, rasa, di mana kau takkan kurelakan sendiri, kau akan tetap kusiasati. Berarti ada rasa dalam puisi yang disampaikan oleh tokoh aku. Nah, selanjutnya ada amanat. Amanat dari puisi ini adalah bahwa penyair ingin menyampaikan kesetiaannya kepada pembaca walaupun ia sudah tidak ada. Pembaca tak perlu sedih karena dia tetap setia dan tetap bisa menemani pembaca dengan karya-karyanya. Nah, selanjutnya kita akan memverifikasi rima dan ritme pada puisi. Yang pertama ada rima. Rima adalah unsur bunyi untuk menimbulkan kemerduan puisi, unsur yang dapat memberikan efek terhadap makna nada dan suasana puisi, dan juga rima adalah pengulangan bunyi dalam puisi. Nah, pada puisi ini semua baitnya mempunyai akhiran i yang memberikan kesan kesetiaan, pengandaian, dan rayuan terhadap sesuatu yang akan dihadapi. Teman-teman, selanjutnya ritme. Ritme adalah pengulangan bunyi, kata, frase dari kalimat pada puisi. Pada puisi ini, ritme terdapat pada bait pertama, pada bait kedua, dan yang ketiga, yaitu pengulangan klausa pada suatu hari nanti. Dalam ritme ada yang dinamakan nada. Nada adalah sikap penyair terhadap pembaca. Sikap penyair pada puisi ini adalah lembut dan halus karena ia menjelaskan bahwa walau suatu hari nanti ia tidak ada, tapi karya-karyanya akan selalu ada menemani para pembaca. Yang kedua, perasaan. Perasaan adalah suasana perasaan sang penyair yang diekspresikan dan harus dihayati oleh pembaca. Pada puisi ini, penyair merasa sedih karena pada suatu hari nanti ia akan meninggalkan sosok kau pada puisi ini yang bisa berarti pembaca. Tetapi ia pun senang karena walaupun suatu hari nanti ia tiada, tapi ia tetap menemani dan keberadaannya digantikan oleh larik-larik sajak dan kenangan indah semasa hidup. Dan yang terakhir ada tema. Tema adalah ide atau gagasan yang menduduki tempat utama di dalam cerita. Nah, puisi pada suatu hari nanti karya Sapardi Djoko Damono mempunyai tema kesetiaan. Kesetiaan terhadap kau yang bisa berarti pembaca. Walaupun aku dalam puisi ini tidak ada, tetapi dia akan tetap setia bagi pembaca. Nah, yang terakhir ada kata konkret. Nah, kata konkret ini adalah kata-kata yang jika dilihat secara denotatif sama, tetapi secara konotatif tidak sama, bergantung pada situasi dan kondisi pemakainya. Atau dengan kata lain, kata-kata itu dapat menyaran kepada arti yang menyeluruh, seperti pengimajian. Kata yang dikonkretkan juga erat hubungannya dengan penggunaan kiasan dan lambang. Nah, pada puisi ini kata konkret terdapat pada kata, namun di sela-sela huruf sajak ini, kau takkan letih-letihnya ku cari. Penyair mengiaskan bahwa kehidupan itu disamakan dengan sela-sela huruf pada kata-kata dalam sajak yang penyair tak lelah atau letih mencari tujuannya. Nah, teman-teman, sekian buat pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu menunggu konten di channel ini karena kita akan membahas lebih banyak lagi hal-hal mengenai karya sastra, baik prosa, fiksi maupun mengapresiasi puisi. Sampai jumpa, see you.